Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, Stambuk A22120150, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas E. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian teori belajar. Menurut pendapat Emoni Cooper, mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Macam-macam teori belajar menurut para ahli. Ada 3 kategori utama kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu yang pertama teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar kognitivisme, yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Karakteristik teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Materi yang kedua, materi pembelajaran heuristik. Pembelajaran heuristik adalah suatu penuntun yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dapat mengarahkan pemecahan masalah untuk menemukan penyelesaian soal yang diberikan. Dari definisi heuristik yang telah diuraikan, pengertian heuristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penuntun atau petunjuk dalam bentuk pertanyaan atau perintah yang mengarahkan pemecahan masalah, komposisi fungsi, dan inversi fungsi yang diberikan. Materi yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan 2 situasi dasar. Yang pertama, masalah yang mungkin tidak mempunyai solusi yang pasti disebabkan oleh ambiguitas, keraguan, atau ketidakpastian mendasar dalam atasan permasalahan atau data yang tersedia, contohnya diagnosa kedokteran. Yang kedua, masalah yang boleh juga memiliki solusi pasti, tetapi biaya komputasinya untuk mendapatkan solusi tersebut mungkin sangat tinggi. Tujuan dari sebuah fungsi heuristik. Tujuan dari sebuah fungsi heuristik adalah untuk memadu proses pencarian tujuan yang menguntungkan dengan menganjurkan jalur yang mana yang diikuti pertama kali jika tersedia lebih dari satu tujuan. Setelah proses berlangsung, akan bisa dihitung sebuah fungsi heuristik yang sempurna dengan melakukan sebuah pencarian yang lengkap dari simpul dalam pertanyaan dan menemukan apakah fungsi ini menuju ke sebuah solusi yang baik. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya terhadap 3 materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.